Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan membongkar akidah-akidah yang menyimpang kaum muslimin, ya. Akidah itu adalah pondasi kaum muslimin, pondasi kita di dalam beragama. Kalau sampai pondasi kita rusak, ya, maka bangunan yang ada di atasnya itu juga bisa dipastikan rusak kaum muslimin. Ya. Dan apabila sebuah pondasi itu baik, maka sudah pasti sesuatu yang berdiri di atasnya itu juga baik. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuat perumpamaan bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Yaitu perumpamaan sebuah akidah yang baik kaum muslimin. Sebuah pohon, ya, kalau akarnya tidak kuat, tidak teguh, ya, tidak tertancap ke dalam tanah, ya, mustahil pohon ini bisa tumbuh dan menjulang tinggi ke langit. Mustahil, ya. Karena apa? Pondasinya nggak kuat kaum muslimin, ya. Dan salah satu bukti bahwa ketika akidah itu tidak benar, ya, maka kemudian akan memiliki pemahaman di dalam beragama yang menyimpang, itu ada di dalam video ini kaum muslimin, ya. Di sini Gus Baha bercerita tentang hal-hal khurafat kaum muslimin, ya. Dan singkatnya kaum muslimin, ya, sebelum kita menyimak videonya, ya, Gus Baha ini lebih menerima sesuatu yang jelas-jelas itu khurafat daripada menerima dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Sunnah, ya. Dan coba kaum muslimin kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun mantu Mas Hatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Semuanya sampai 360.000. Nah, coba kaum muslimin, ya, di sini Gus Baha bercerita ada seorang wali yang satu hari itu bisa khatam Al-Quran 360.000 kali. Satu hari kaum muslimin, ya. Ini nggak ngerti maksud Gus Baha ini satu hari apakah 24 jam atau 12 jam. Ya. Kalau sehari 24 jam yang dimaksud oleh Gus Baha, ya, itu artinya dalam satu detik saja, ya, wali itu bisa khatam Al-Quran kaum muslimin. Satu detik. Itu khatam Al-Quran berkali-kali. Satu detik, ya. Itu kalau yang dimaksud Gus Baha satu hari itu 24 jam. Ya. Tapi kalau yang dimaksud Gus Baha itu satu hari itu 12 jam, maka lebih banyak lagi kaum muslimin. Mungkin satu detik bisa 10 kali, ya, khatam Al-Quran kaum muslimin. Ya, coba. Satu detik kaum muslimin. Ya. Sementara baca Al-Quran itu adalah amaliyah lisan, amaliyah anggota badan. Ya. Apa bisa orang dalam satu detik, kurang dari satu detik, khatam Al-Quran kaum muslimin? Ya. Seistimewa apa orang itu? Ya. Nabi Muhammad SAW saja, ya, dalam satu rakaat, ya, paling 5 juz kaum muslimin. Ya. 5 juz paling kaum muslimin. Ini kurang satu detik, ya, khatam Al-Quran. Luar binasa, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ini kebetulan sampai takwil paling kulhu, pengganti Quran. Kebetulan memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin. Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Na'am. Kata beliau, maddawahi al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa. Sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam, ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata sarahnya Satibi tadi, Sirajul Qori, wa hadza amrun la tasahul uqul wa haduna minhu atasde. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja.
kuntu samahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafatkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini suladab saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamat sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Nah, kaum muslimin ya. Jadi intinya di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Gus Baha ini percaya bahwa ada wali yang dalam satu hari itu khatam Al-Quran 360.000 kali. Dan Gus Baha memerintahkan kepada jamaahnya, ya sudah percaya saja. Ya, karena kalau Allah sudah berkehendak, itu bisa saja. Ya, bisa saja. Dan orang itu membaca Al-Quran ya dengan huruf. Ya, seperti membaca Al-Quran. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk masuk ke Lauhul Mahfuz. Ya, karena kata Gus Baha, ya, Al-Quran yang asli itu bila sautin wala harfin, seperti yang difahami oleh orang-orang Asy'ariyah. Mereka menolak apabila Al-Quran itu, ya, lafaz yang kita baca itu adalah ya betul-betul firman Allah. Ya, mereka menolak karena Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Sementara Al-Quran yang kita baca itu jelas berbahasa Arab, dan mereka menolak. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab. Padahal keyakinan seperti itu, akidah yang seperti itu tidak mereka bangun di atas ilmu. Ya, tidak ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengatakan bahwa Allah itu berbicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa alaihi salam disebut kalimullah. Lalu yang didengar oleh Musa, kalau bukan suara Allah, suara siapa? Suara malaikat kah? Kalau memang itu suara malaikat, berarti harusnya Nabi Musa ini tidak bisa dikatakan dia berbicara kepada Allah langsung. Dia tidak disebut kalimullah. Ya. Tapi ya, memang ketika akidah itu rusak, ya, maka pemahaman-pemahaman di atas akidah itu, yang dibangun di atas akidah itu, ya rusak kaum muslimin. Ya. Mereka menolak nama dan sifat Allah hanya karena menurut mereka tidak masuk akal. Sementara ketika orang yang sudah menjadi wali ditarik oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, ya sudah menjadi seperti Allah, mereka percaya. Ini akidah macam apa kaum muslimin? Ya. Ketika Allah berbicara dengan bahasa Arab, ya seperti Al-Quran itu, mereka menolak. Karena kalau yang seperti itu namanya makhluk. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat seperti makhluk. Lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, mau apa? Hah? Mau apa? Lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bercakap-cakap dengan Nabi Musa, coba apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ya, tapi orang-orang Asy'ariyah mengatakan nggak mungkin. Ya, sementara ketika ada wali yang sudah menjadi seperti Allah, mereka katakan mungkin. Coba logikanya di mana kaum muslimin? Ya, wali bisa seperti Allah. Sementara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, mereka katakan seperti makhluk, nggak bisa. Sementara wali bisa seperti Allah. Ini logika macam apa ini kaum muslimin? Ya, inilah akibat akidah yang rusak kaum muslimin. Ya. Akhirnya apa? Lebih percaya dengan cerita khurafat yang jelas-jelas tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, daripada menerima sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ya, menurut mereka ya tidak bisa diterima dengan akal mereka. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan coba kaum muslimin, di sini ada tanggapan dari seorang ustadz dari kalangan Muhammadiyah ya, bagaimana menurut beliau tentang cerita-cerita khurafat yang seperti ini kaum muslimin ya. Karena kalau kita menyimak cerita-cerita yang seperti disampaikan oleh Gus Baha ini banyak sekali kaum muslimin, terutama dibawakan oleh para Kabib Ba'alawi ya. Bahar Smith mengatakan ada seorang wali yang katanya sekali duduk bisa selesai surat Yasin 90.000 kali. Ya. Ada yang sampai satu hari khatamnya 70.000 kali. Ya.
Kalau Gus Baha ini luar biasa lagi ya, 360.000 kali ya. Dan mereka mengatakan apa? Percaya saja. Ya, cerita-cerita khurafat yang tidak berdasar diperintahkan jamaahnya untuk percaya saja. Sementara dikatakan Al-Qur'an kalamullah, itu murni perkataan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Karena bagi mereka mustahil Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita simak bagaimana tanggapan dari Ustadz Mujiman ya. Ini Ustadz dari Ormas Muhammadiyah kaum muslimin. Akan tetapi pemahaman beliau ini sesuai dengan pemahaman ya para salafus soleh ya. Kita simak videonya. Ada yang sehari 70 kali khotam. Sopo kuwi? Maka kalau sehari 70 kali khotam itu nyun sewu, bahasa saya agak keras ya, ngelindur. Sehari itu 24 jam. Kalau 70 kali atau 75 kali itu artinya 1 jam khotam 3 kali. Njuk piye carane? Ya. Kalau 1 jam itu khotam 3 kali berarti setiap 20 menit khotam Al-Quran sekali. Berarti setiap menit khotam, Masya Allah ya. Itu namanya bukan khotam, itu mencukupi khotam 3 kali. Nah kalau itu mungkin barang siapa yang membaca yang fadilahnya menyamai, itu bisa. Tapi kalau kemudian khotam, betul-betul khotam 70 kali dalam sehari, maka itu jelas tahayul. Itu jelas apa? Ngibul. Ya. Karena tidak mungkin. Tetapi kalau kemudian strategi beramal soleh, membaca Al-Quran yang menyamai khotam Al-Quran, itu bisa baca kulhu 3 kali sama dengan khotam 1 kali. Dalam hal keutamaan itu mungkin, sehingga dia kalau biar mendapatkan 70 kali tinggal baca kulhu berapa kali? 70 kali 3 berapa? 200. Nah 10 kali. Tapi kalau kemudian mengatakan benar-benar khotam Quran sehari 70 kali, maka itu sebuah kedustaan. Lah itu dapat karomah. Apakah ada karomah memutar waktu? Karomah mesin waktu, yang waktunya pendek jadi panjang. Baik, maka hendaknya kita tidak perlu disibukkan dengan pengakuan-pengakuan dusta. Nanti bukan memotivasi kita beramal soleh, tetapi malah justru timbul dzon-dzon atau persangkaan-persangkaan yang justru dapat merekatkan persaudaraan. Maka maaf, dapat meretakkan persaudaraan. Sehingga dalam hal ini kita cukup kalau mau khotamkan Quran berapa tadi? Nabi menjelaskan kepada kita iqra'hu fi kulli salas, untuk membaca maksimal 3 hari khotam. Dan Nabi mengatakan man qara al-Quran fi aqalli min salasin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan memahaminya. Lalu bagaimana mungkin membaca Al-Quran sampai khotam sehari 70 kali bisa memahaminya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka kalau ada orang yang mengaku punya karomah begitu, maka pengakuannya ini tidak perlu dipercaya. Kenapa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kecuali kalau melakukannya dalam hal keutamaan. Baca kulhu 3 kali, keutamaannya setiap 1 kali kulhu itu sepertiga. Kalau 3 kali sama dengan 1 kali khotam. Kalau biar dapat keutamaan 70 kali khotam, maka membacanya 210 kali. Nah kalau itu tidak masalah. Tetapi kalau menyatakan khotam sehari berapa tadi? 70 kali, maka itu tidak perlu dipercaya. Maka sibukkan diri kita kepada
Sunnah-sunnah Nabi bukan menyibukkan dengan cerita-cerita takhayul, dengan cerita-cerita khurafat. Karena hal tersebut melemahkan semangat kita. Jadi intinya amalkan sesuai sunnah Nabi. Nasihat beliau, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maksudnya khotam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka la yafqah, ia tidak dapat memahami isinya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk jawaban tadi yang mengaku apa tadi? Khotam Quran 70 kali sehari. Baik. Nah, jelas kaum muslimin ya. Kalau berdasarkan dalil ya, bagaimana kita mendapatkan keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an ya, itu jelas ya. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka itu keutamaannya sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Tapi kalau kita menyimak ceramahnya Gus Bahak tadi, itu betul-betul khatam Al-Qur'an kaum muslimin ya. Kalau yang dikatakan, yang dibahas oleh Ustadz Mujiman, itu cuma 70 kali sehari. Beliau pun mengatakan mustahil. Ya, apalagi yang disebutkan Gus Bahak, 360.000 kali satu hari. Artinya dalam 1 detik, itu bisa khatam lebih dari 3 kali. 1 detik khatam Al-Quran 3 kali kaum muslimin. Ya, coba. Dan yang seperti ini ya tidak dibangun di atas ilmu sama sekali, tidak dibangun di atas dalil, hanya dibangun di atas akal dan hawa nafsu. Ya, dan lebih tepatnya hawa nafsu. Kalau akal jelas nggak diterima akal ini, cuma hawa nafsu mereka membenarkan. Sementara dengan sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya, ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya ketika dikatakan Allah istiwa di atas arsy. Ketika hadis nuzul dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki kaki, mereka menolak padahal itu jelas ada dalilnya. Ya, ketika dikatakan orang tua Nabi Muhammad SAW di neraka, mereka menolak padahal itu jelas ada dalilnya kaum muslimin. Ada dalilnya. Oke lah, mereka menganggap hadis tersebut lemah, mungkin palsu, tapi ulama lain ada yang mensahihkan. Tapi yang jelas ada dalilnya. Lah sementara cerita-cerita yang nggak ada dalilnya mereka percaya. Sesuatu yang ada dalilnya mereka menolak. Itu akibat dari rusaknya akidah kaum muslimin. Rusaknya akidah. Ya. Dan tidak ada yang meyakini cerita-cerita seperti ini ya, kecuali hanya dengan modal percaya saja apa kata kiai, apa kata Gus, apa kata Buya. Hanya itu kaum muslimin ya. Percaya saja. Ya, sementara dengan dalil mereka banyak yang tidak percaya. Mudah-mudahan ya dengan video ini kita bisa mempertimbangkan mana akidah yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Apakah akidah orang-orang Asy'ariyah yang sampai percaya dengan cerita-cerita khurafat, lebih percaya dengan cerita-cerita khurafat daripada lebih percaya kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.